Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, video ini saya buat karena keprihatinan saya terhadap kondisi sekarang. Bagaimana menyebut nama Tuhan itu menjadi sebuah perdebatan yang panjang dan tidak akan ada habisnya. Tapi bagaimana sebetulnya Tuhan atau penyebutan Tuhan itu terjadi? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, seperti kita ketahui bahwa sebuah budaya itu sebetulnya budaya itu milik dunia, bukan lokal. Jadi budaya itu terjadi secara bersamaan di dunia. Namun mengapa budaya itu bisa berbeda-beda? Itu disesuaikan dengan lokal, keadaan geografis yang ditempatinya, sehingga budaya disebut budaya lokal. Tapi sebetulnya semua itu ada kaitannya dan semua itu sama, berbarengan, maka disebut peradaban. Tidak lepas dari penyebutan nama Tuhan. Kalau panjenengan sudah mengimani sebuah religi dan penyebutan nama Tuhan, ya sudah, imani saja. Jadi tidak perlu menonton video ini, skip saja. Karena saya yakin bahwa video ini akan mengguncang keimanan panjenengan. Kalau bagi para umat beragama yang menjalaninya, pasti tidak akan terima dengan kondisi penjelasan oleh para sejarawan. Tetapi untuk para sejarawan, semuanya tidak akan berhenti di sini. Masalah penyebutan Jehovah, masalah penyebutan Yahweh, masalah penyebutan Allah, masalah penyebutan El, masalah penyebutan Allah, tidak akan berhenti. Karena para sejarawan pasti akan mencari dan mencari terus. Sehingga kehidupan ini adalah dinamis. Maka dari itu saya pernah membuat video tentang saya bangga leluhur saya itu animisme, dinamisme. Dinamisme itu berkembang dan berubah. Seperti religi, religi pun berubah dan berkembang. Kalau panjenengan tidak tahu, religi-religi yang berkembang sekarang itu sudah beda jauh dengan di awal pembentukannya. Itulah dinamisme. Maka religi pun bisa dinamakan ajaran dinamisme. Penuh perkembangan, pembaharuan. Ya, kita kembali lagi. Titik pokok bahasan di video ini adalah tentang Yahweh atau YHWH. Yahweh sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani dan Arabik, yang artinya adalah yang ada atau yang hidup atau yang memberi hidup. Seperti kita ketahui bahwa Yahweh ini berkembang di agama Abrahamik. Padahal kita tahu sendiri ketika Bapak Abraham itu menyebut Tuhan dengan El. Sedangkan Yesus Kristus itu menyebut Tuhan dengan Eli, Eloi. Nabi Musa menyebut Tuhan dengan Yahweh. Ini dikuatkan dengan
Kitab Perjanjian Lama bab 6 ayat 2 dan 3. Bab 6 ayat 2 berkata bahwa Tuhan berfirman kepada Musa menyebutkan bahwa akulah Tuhan. Kemudian bab 6 ayat 3, Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan atau YHWH, aku belum menyatakan diri. Nah, firman ini ada di Keluaran bab 6 ayat 2-3. Yang diceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa melalui rumput yang terbakar. Kalau panjenengan sudah mengimaninya, ya imani saja. Tetapi bagi sejarawan ini belum berhenti. Karena apa? Mungkinkah rumput terbakar bisa mengatakan, bisa berfirman bahwa sebetulnya Yahweh ini adalah dewa Israel kuno dan kerajaan Yehuda. Yahweh ini diartikan dia yang membuat dan dia yang telah ada. Yahweh ini terdiri dari 4 konsonan YHWH, dikenal sebagai tetragrammaton. Di dalam kitab Perjanjian Lama paling banyak menyimpan tetragrammaton, ada 6.500 tetragrammaton. Bahkan ilmuwan juga menemukan 6.853 tetragrammaton. Namun para sejarawan menemukan catatan tentang YHWH atau Yahweh ini pada prasasti yang ada di zaman kerajaan Amenhotep III atau sekitar 1300 sebelum Masehi. Namun kata Yahweh ini atau YHWH ini berdekatan dengan Shasu. Shasu ini suku pengembara yang berasal dari Midian dan Edom. Midian dan Edom itu letaknya di Arabia Utara. Maka dari itu tadi saya menyebutkan bahwa Yahweh ini adalah perpaduan antara bahasa Ibrani dan Arabi. Yahweh ini kemungkinan besar berasal dari wilayah sekitar Seir, Edom, Paran, dan Teman. Nah, seperti kita ketahui bahwa peradaban yang terjadi sebelum Masehi itu adalah peradaban politeisme. Jadi jika sebuah negara atau kerajaan itu berdamai saja atau agraris, maka mereka akan menyembah dewa-dewa kesuburan. Jika kerajaan itu senangnya berperang, maka mereka akan menyembah dewa perang. Nah, dari dewa-dewa itu ada dewa tertinggi, yaitu El atau Il. Inilah yang disebut dewa tertinggi. Teman-teman seluruh muslim itu masih menggunakan Al atau Il. Itu tidak dipisah sampai sekarang. Sedangkan yang lainnya itu menggunakan El, menggunakan Yahweh, menggunakan Jehovah, dan macam-macam lagi. Banyak sekali penyebutan nama Tuhan. Di antaranya ada 2.600-an penyebutan nama Tuhan. Terserah panjenengan mau menyebut yang mana. Tapi pada masa Kanaan kuno, inilah dewa yang tertinggi, yaitu El dan Al. Dan ini mempengaruhi wilayah di sekitar Mesopotamia dan Lewan. Seperti kita ketahui bahwa Israel itu ada di daerah Lewan, di mana wilayahnya itu adalah
kaya dengan tambang-tambang mineral dan minyak buminya. Dari situlah maka Israel sering mendapatkan serangan dari daerah-daerah lain. Ketika Israel sedang berdamai, maka mereka menyembah Baal atau dewa kesuburan. Sedangkan di saat berperang, maka semua ini akan bergabung menyembah Yahweh, menjadi tentara surgawi untuk memenangkan peperangan dengan musuh-musuhnya. Nah, kalau kita melihat literatur Alkitabiah kuno, Yahweh ini berarti adalah dewa cuaca dan dewa perang yang memimpin bangsa Israel atau khusus untuk bangsa Israel memenangkan peperangan dari musuh-musuhnya. Jadi kita tidak heran ketika di Perjanjian Lama itu memunculkan Tuhan yang suka menghukum bagi orang-orang yang melanggar perjanjiannya. Coba kita baca di Perjanjian Lama, kebanyakan tentang Tuhan di situ adalah tentang hukuman, punishment, dan memberikan reward kepada yang benar-benar melakukan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Berbeda dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru sudah dipenuhi dengan cinta kasih, bahasa cinta, dan perumpamaan tentang kebaikan. Karena di kitab Perjanjian Lama itu Tuhan masih digambarkan sebagai Yahweh, yaitu dewa cuaca dan perang. Baik, terjadinya transformasi dari politeisme ke monoteisme adalah abad 8 sebelum Masehi. Ini terjadi karena apa? Karena Israel dikalahkan oleh Babel atau Babilonia. Disitulah ketika Israel kalah, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewa mereka yang sedang berperang dengan dewa-dewanya Babel itu dikalahkan juga. Karena kalau mereka berperang berarti dewanya juga berperang. Ini terjadi dimanapun, sama seperti di negara kita pun dulu asalnya kalau misalnya kita berperang melawan kerajaan lain, maka menganggap bahwa dewanya juga ikut berperang, sehingga banyak terjadi negara pemenang perang itu merusak lambang-lambang dewa mereka. Nah, maka dari itu Israel merasa sudah tidak ada dewa lagi yang melindungi mereka, karena mereka sudah kalah, sedangkan mereka diperbudak. Dari situ mereka semua bersepakat bahwa tidak ada dewa yang melindungi mereka, tetapi mereka menganggap bahwa dewa itu adalah milik semua umat manusia. Karena bangsa Israel menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan yang ada untuk semua manusia, maka entitas Yahweh ini harus disatukan. Nah, di sini Yahweh digambarkan sebagai putra El, atau kualitas Yahweh diserupakan dengan El, maka ada yang disebut Allah Putra dan Allah Bapa. Dan kini El dijuluki sebagai Yahweh, atau Yahweh disebutkan sebagai pribadi yang sama dengan El. Sedulur, sejak kekalahan Israel dari Babel, maka Yahweh sudah dipandang tidak eksklusif lagi bagi bangsa Israel, tetapi ia menjadi Tuhan
bagi semua orang yang masih memelihara hari Sabat dan perjanjiannya. Maka dari itu, di Bible atau Alkitab itu ada perjanjian lama dan baru. Mengapa disebut perjanjian? Artinya umat yang mengikutinya adalah terikat perjanjian-perjanjian. Jadi kalau kita terikat oleh perjanjian itu, maka kita harus mengimaninya. Baik sedulurku semua, dari cerita ini dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan dunia. Jadi yang tidak hanya berhenti sebatas mengimani. Banyak sejarawan-sejarawan itu adalah ateis, tidak mengenal Tuhan. Agar apa? Objektif dalam memberikan nilai-nilai sejarah. Maka dari itu, sejak abad ke-8, Israel dan area Timur Tengah itu sudah menjadi monoteisme, sedangkan wilayah lain seperti Asia Tenggara, seperti Nusantara, masih menganut politeisme. Jadi itu, sekilas perjalanan tentang penyebutan Tuhan, bahwa yang tadinya semua peradaban di bumi ini menganut politeisme, dewa-dewa, banyak menyembah dewa, berubah menjadi monoteisme. Sedangkan perubahan dari politeisme ke monoteisme ini banyak mengorbankan dewa-dewa yang seperti dikatakan Lucifer, Baal, Asyura. Itu tadinya dewa-dewa yang disembah, namun dirubah dan harus rela dijadikan iblis yang sekarang tidak boleh disembah lagi. Kondisi seperti ini sama dengan kondisi ketika agama-agama dari Abrahamik ini ingin menguasai Nusantara, menganggap bahwa dewa-dewa Nusantara itu adalah iblis, sehingga tidak patut disembah dan harus diberi penerangan atau cahaya agar diselamatkan. Jadi demikian sedulur, semoga panjenengan bisa berpikir kritis, karena beragama itu juga tidak hanya sekedar mengimaninya, tetapi harus kritis. Sehingga kalau kita kritis, kita bisa membuka kesadaran kita dan membuka wawasan kita agar kita tidak terjebak kepada perbedaan-perbedaan yang terjadi, tapi kita harus melampauinya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.